Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyakum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, uang bisa menjadi nikmat, tapi juga bisa menjadi ujian. Ia memudahkan banyak hal, namun terkadang melalaikan. Tidaklah salah bekerja keras mencari uang, yang terpenting bagaimana cara memperolehnya dan untuk apa ia digunakan. Sebab tidak semua yang berlimpah membawa berkah. Dengan uang, seseorang bisa membangun kebaikan atau justru menumpuk kesombongan. Ia bisa menjadi sarana ibadah, tapi juga bisa menjerumuskan jika hati tidak dijaga. Tidak sedikit yang justru lebih kuat saat diuji dengan kekurangan, namun goyah ketika dompet mulai tebal. Inilah mengapa memahami cara berpikir tentang uang menjadi penting. Sebab uang bukan semata soal angka, melainkan soal emosi, persepsi, perilaku, dan kebaikan yang dibentuk sejak lama. Perlu kebijaksanaan agar uang tetap di tangan, bukan merajai hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang berpikir bahwa untuk sukses secara finansial seseorang harus cerdas menguasai angka, piawai dalam investasi, dan lihai membaca peluang. Tetapi ada satu hal yang lebih sering luput. Ternyata keberhasilan dalam mengelola uang lebih ditentukan oleh sikap dan perilaku, bukan sekedar kecerdasan. Dalam kata pengantar buku Theory the Physiology of Money dijelaskan bahwa gagasan utama Morgan Housel adalah bahwa keberhasilan dalam hal uang tidak terlalu bergantung pada seberapa pintar kita, tetapi lebih pada bagaimana kita bersikap, dan mengubah sikap bukan hal yang mudah, bahkan bagi orang-orang yang sangat cerdas sekalipun. Kebiasaan konsumtif, keinginan untuk pamer, rasa tidak pernah cukup, itu semua bukan soal logika, tapi soal kondisi jiwa. Menariknya, jauh sebelum teori-teori perilaku keuangan modern berkembang, Rasulullah SAW telah menegaskan satu prinsip emas, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Imam Muslim nomor 1051. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, berkah lebih penting daripada jumlah. Ada
kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, kekayaan yang tidak bersuara, tidak mencolok dan tidak pula dipamerkan. Inilah kekayaan sejati, tersembunyi di balik ketenangan hidup, sederhana tapi serba cukup. Inilah jenis kekayaan yang disebut Morgan Housel. Wisdom is what you do not see. Kalimat ini mungkin terdengar asing di tengah dunia yang gemar flexing alias pamer. Tapi Morgan berbicara jujur, kekayaan bukanlah mobil yang diparkir di garasi atau liburan yang rutin mampir di Instastory. Kekayaan justru ada pada yang tidak terlihat, tabungan yang diam-diam tumbuh, pengeluaran yang ditahan, gaya hidup yang tidak ikut-ikutan. Menariknya, ajaran ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Mana qasad shadaqatu min amali, tidaklah berkurang harta karena sedekah. Kedua, sikap bijaksana dalam mengelola harta. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel mengatakan, membangun kekayaan itu lebih banyak ditentukan oleh seberapa banyak kamu menabung, bukan seberapa besar penghasilan atau keuntungan investasimu. Gagasan ini terdengar sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, ia terlihat sepele, sehingga banyak orang melupakannya. Membangun kekayaan bukan soal seberapa besar penghasilan atau keuntungan investasi, tapi tentang seberapa besar kemampuan kita menabung. Prinsip ini sangat sejalan dengan nilai Islam yang mendorong pengelolaan harta secara bijak. Allah mencela dua sifat ekstrim dalam membelanjakan harta, boros atau mubazir dan kikir. Di antara keduanya Allah memuji jalan tengah yang menjadi ciri khas ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67. Walakinna idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalik qawam. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Maka bersikap bijak dalam mengelola harta artinya adalah menahan diri dari pemborosan, memenuhi sifat kikir, menabung sebagai bentuk persiapan, dan menimpahkan harta di jalan kebaikan dengan seimbang. Inilah sikap hidup seorang muslim, tidak silau oleh dunia, tapi juga tidak menutup diri darinya. Menabung bukan untuk menimbun, tapi untuk menata. Dari sini kita paham bahwa bijak dalam mengelola harta bukan sekedar soal kecerdasan finansial, tapi juga kedewasaan spiritual. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum innahu minal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subul salam wa nazzina minaz zulumati ilan nur wa nazzina al-fawaisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa
innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha 'alaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.